adalah salah satu isu intergenerasional yang paling fundamental gitu kan, yang terdampak siapa, yang sekarang mengambil keputusan siapa, yang kira-kira punya solusinya atau berani atau merasa bahwa cost dan value-nya dari mengambil aksi iklim ini sebenarnya penting untuk diperjuangkan anak mudanya sendiri, tersandra oleh kerangka-kerangka kefraksian gitu kan, yang membuat mereka juga ya di situ anggota dari fraksinya aja gitu. Halo Sobat Parlemen Watch Podcast, kembali lagi kita akan berdiskusi ya, ngobrol santai tentunya terkait dengan ya kerangka kebijakan dan sebagainya gitu ya, terkait dengan DPR gitu. Kali ini saya tidak sendiri gitu, ada pastinya Parlemen Watch selalu orang-orang spesial lah pokoknya yang kita undang gitu. Apalagi beliau ini pengalamannya cukup panjang, terus sekarang kayaknya sering banget gitu responden di beberapa kelembagaan negara kayak pemerintah maupun DPR. Di samping saya ada Kak Afu Utami ya Kak. Panggilannya siapa Kak? Afu. Kak Afu. Beliau dari apa nih panggilnya, CEO atau founder atau apa nih? Bisa apa aja. Karena apa aja. seringkali kalau kita baca di surat ataupun di Tor gitu, Kak Afu banyak nih CEO, founder gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Dua-duanya. Ya CEO lah ya. CEO Think Policy. Halo, apa kabar Kak Afu? Baik Kak Rep. Terima kasih diundang. Ya, makasih banget loh udah menyempatkan diri di studio kecil kita di Parlemen Watch Podcast. Dengan senang hati. Sejauh ini Kak Afu di Think Policy sudah berjalan berapa tahun sih? Terkait dengan fokus banget nih soal public policy gitu dan sebagainya gitu. Kalau sebagai komunitas sebenarnya udah dari 2019, berarti total 6 tahun ini jalan 6 tahun. Oh, 6 tahun. Kalau sebagai organisasi kita sebutnya social enterprise mungkin ya, itu mungkin officially 2022 akhir. Jadi sekitar 3 tahun mungkin less than. Berarti transformasi dari komunitas kemudian sekarang jadi social enterprise itu apa yang mengakibatkan kayaknya ini Think Policy kita berubah aja deh jadi social enterprise, apa yang menyebabkan teman-teman komunitas Think Policy itu berubah gitu? Waktu tahun 2019 kita mulai itu kan awal mulanya kelas kebijakan publik aja. Jadi waktu itu kita desain bootcamp dengan bantuan para volunteer gitu. Jadi bootcamp kebijakan publik, kurikulumnya 12 kelas, 3 bulan. Di April 2019. Nah, saat itu ternyata yang daftar surprisingly banyak banget. Ya? Jadi yang daftar itu 600-an orang, padahal artinya social media itu belum kayak sekarang. Terus ternyata minat untuk orang belajar kebijakan publik tuh lumayan lah. Maksudnya 600 ini ya relatif kecil sekarang, tapi pada saat itu kayak aku kaget gitu. Dan kita cuma bisa akomodasi 30. Sejak dari kelas bootcamp pertama itu ternyata komunitas yang lebih besar ini tadi 600 orang dan audiens yang pengen belajar kebijakan publik ini aku semakin terpapar bahwa banyak yang ngerasa kebijakan publik ini apa sih, mereka pengen belajar, pengen bisa lebih akses, pengen lebih terlibat dan seterusnya gitu. Nah cuma di titik itu kan aku gak punya pengalaman jadi entrepreneur ya, maksudnya bukan tipe yang kan kalau jam sekarang kayak startup gimana gitu. Aku socialpreneur lah ya. Iya, aku latar belakangnya lebih ke riset sebenarnya gitu. Emang sebelumnya di lembaga-lembaga sebelumnya biasanya bikin paper, kasih rekomendasi kebijakan ke pemerintah dan sebagainya. Sedangkan membangun organisasi from scratch itu kan beda, a whole different game lah gitu. Nah, tapi dari 2019 ke 2022 tuh 3 tahun kita ngelihat demand-nya growing. Terus ternyata ada ruang di mana kita juga bisa memberikan nilai tambah. Apakah itu ini kelas-kelas kebijakan publik, jadi ternyata kementerian atau lembaga-lembaga lainnya gitu ya, non pemerintah lainnya juga butuh training kebijakan publik ternyata gitu. Terus kita juga bisa mendesain event-event di mana kita menjembatani atau mempertemukan antar sektor, antar generasi, antar politisi dan masyarakat juga gitu kan. Dan ternyata ada ruang-ruang, artinya apa ya, tadi nilai tambah sebagai social enterprise tadi gitu, maupun sebenarnya ada ruang kolaborasi dan partnership lah yang memungkinkan kita buat jadi organisasi beneran gitu. Nah, dari situ awalnya pas dicoba dulu tuh aku masih artinya part time ya, nggak beneran meninggalkan pekerjaan sebelumnya, tapi mulai ngebangun Think Pol, ada co-founderku yang duluan full time.
Terus lama-lama, semakin matang kayak ya udah kita sekalian jadi Oh, social enterprise aja gitu dengan menggabungkan pendekatan komunitas tadi, Iya, iya. tapi juga memang kita uh, kasarnya memberikan jasa atau menjual jasa lah gitu. artinya berarti keikutsertaan anak-anak muda atau orang-orang yang udah tua mungkin atau sepuh yang Dewasa ikut mungkin ya. dewasa Sebenarnya kita sebutnya profesional muda mungkin ya, profesional oke. muda dan muda dewasa lah. Anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak Gen Z Kalau milenial. nah kemudian ketika kita membuat produk bijak semakin masuk ke Gen Z. Oke. Sebenarnya kalau think policy-nya mungkin lebih ramai di milenial karena kan profesional muda dan muda dewasa. Jadi mungkin milenial Gen X justru Ya. yang bijak ya yang memang ditargetkan untuk first time voters gitu. Oke. Ada ini nggak sih menurut Kak Afu ada pergeseran paradigmatik dari anak-anak muda sekarang ini melihat ya kebijakan publik yang dihasilkan oleh DPR maupun pemerintah nggak sih selama ini? Menarik ya. Jadi alih-alih pergeseran, aku mungkin akan menyebutnya sebagai kekosongan. Oh, Mungkin kekosongan. ya. Jadi lebih kayak tadinya ada, jadi less ada gitu. Iya. Karena kalau kita bandingkan aja salah satu indikator misalnya organisasi kepemudaan. Ya. 2014 itu zaman aku muda beneran, itu banyak banget organisasi kepemudaan, perasaan. Mulai banget ya dulu tuh kalau ingat IYC, terus aku dan kawan-kawan bikin IFL, Indonesia Future Leaders, terus ada Ayo Vote lah, ada apa, itu tuh mushroom dengan sangat ramai yang organisasi formal ya, relatif formal gitu. Dibandingkan dengan itu hari ini, dan itu kan fokus ke kegiatan citizenship juga tuh some extent ya, kayak artinya terlibat lah dalam proses-proses dengan pemerintah ini gitu. Nah dibandingkan dengan itu hari ini sebenarnya banyak juga komunitas dalam bentuknya sendiri, tapi lebih banyak informal dan lebih banyak fokus ke hobi atau kegiatan kegiatan yang mungkin non politik lah gitu, organisasi kepemudaannya. Jadi kayaknya apakah ada elemen kelas menengahnya lebih banyak, terus kelas menengahnya jadi lebih fokus ke hal-hal yang berorientasi lifestyle mungkin gitu ya, atau juga kegagalan organisasi muda sebelumnya atau organisasi misalnya masyarakat sipil OMS gitu ya untuk regenerasi secara proaktif di mana banyak orang muda bisa mengisi dengan ide-ide kebaruan untuk terlibat di proses kebijakan publik ini gitu sih. Jadi itu satu. Yang kedua tentu saja adalah cara generasi Z ini mengkonsumsi informasi di mana satu mereka overstimulated banget gitu ya. Jadi semua informasi baru termasuk yang berhubungan dengan politik atau kebijakan publik itu harus berkompetisi dengan banyak stimulan-stimulan dan berita-berita lain di gitu. sosmed, ya. Berbagai meme, maksudnya konten itu dalam 1 jam tuh mereka bisa konsumsi ratusan konten gitu kan. Sedangkan dulu tuh mungkin kita milenial konsumsi pace-nya agak lebih terbatas, jadi kita bisa secara atensi fokus. Gitu? Mungkin bisa jadi yang difilter emang masih sedikit, jadi kita lumayan lebih jago simply karena lebih sedikit juga ya difilter. Tapi sekarang ada berbagai tantangan itu gitu. Jadi both dari sisi penginstitusionalisasian gerakan dan berkomunitas ya berorganisasi maupun dari akses informasi dan sebagainya tuh kayaknya jauh lebih menantang sebenarnya, dan kita berusaha kasih solusi alternatif lah gitu. Oke, artinya ini ada pembaruan di level organisasi anak muda lah ya kira-kira gitu. Kita Apalagi kurasa organisasi anak muda ini ya memang anak muda kan harusnya lebih fleksibel gitu ya. Tapi selama ini kita kan disuguhkan banyak ya mungkin belum sadar akan pentingnya kebijakan publik yang dikemas dengan baik gitu ya. Karena kan di ekstra kampus ini kan kita belajarnya ya cuman ideologi dan sebagainya, tapi hal-hal yang kontemporer yang terjadi dan sebagainya kurang diseriusi gitu. Nah, berkaitan dengan ini Kak Afu, kita mungkin ngobrolnya santai-santai aja sih soal kebijakan publik yang akhir-akhir ini ramai gitu ya. Ada juga mungkin kemarin sempat undang-undang TNI ramai, terus juga undang-undang BUMN juga ramai dan sebagainya gitu. Nah, ramai ini kan karena mungkin soal partisipasi ya. Partisipasi yang mungkin kurang bermakna gitu. Nah, Kak Afu sendiri memaknai partisipasi bermakna itu seperti apa sih, sehingga aku rasa DPR memang harus belajar sih soal itu gitu, memaknai dari partisipasi itu. Iya, pas banget. Jadi kami dari tim Bijak Memantau tuh sebenarnya beberapa bulan ini melakukan banyak
mungkin riset bisa dibilang dan juga brainstorming ya untuk mengidentifikasi sebenarnya partisipasi bermakna yang kita mau tuh secara praktikal kayak gimana sih bentuknya supaya kalau kita berusaha melakukan solusi, maksudnya ketika kita mengimplementasikan kegiatan-kegiatan bijak memantau, kita juga clear gitu tentang apa bentuknya. Nah, kami akhirnya mengerucut ke 5 bentuk partisipasi bermakna gitu. Dan masing-masing itu memang ada ruangnya. Jadi sebelum aku masuk ke 5 ini, aku mau mundur ke sebuah video yang sempat viral dari salah satu anggota DPR muda yang bilang, ngapain sih demo-demo, datang aja ke DPR, abis itu duduk kasih substansinya gitu kan, yang waktu itu dibilang. Nah, kami mau bilang kalau itu tuh 2 mekanisme partisipasi yang sama pentingnya dan dua-duanya dibutuhkan. Gitu. 2 instrumen yang berbeda dan penting. 2 instrumen yang berbeda. Yang pertama, yang Mbak, saya lupa namanya itu maksudkan, adalah sebenarnya kita sebutnya deliberative participation. Jadi arahnya memang substantif, input substantif yang berasal dari mungkin either keahlian atau riset atau bukti gitu ya, data, kebutuhan di lapangan. Tapi memang bentuknya tuh mungkin policy brief atau meeting langsung yang substantif gitu. Dan ini sudah ada ruang formalnya, baik itu melalui kalau eksekutif musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan atau rapat RDPU misalnya atau lainnya lah. Tapi ini mekanismenya memang substansi, input substansi. Tapi yang demonstrasi damai di jalanan itu sebenarnya bentuk expressive participation. Poinnya bukan substantif, nggak ada tanggung jawab yang demo itu apa solusinya itu nggak punya tanggung jawab itu. Yang demo itu tanggung jawabnya memberikan arahan moral, pengingat moral, arahnya harusnya kemana. Dan mereka cukup di situ. Jadi ketika mereka merasa ada sebuah proses atau kebijakan yang udah keluar dari jalur moral negara ini gitu, apa yang harusnya arahnya, ya mereka berhak protes memberikan pengingat ini tuh salah. Poinnya cuma ini salah atau ini benar, itu expressive participation. Beda dengan deliberatif tadi ya. Yang ketiga, yang ini hilang, ini kayak semacam ada amnesia agak lama tuh sebenarnya representative participation. Yang saya maksud adalah relasi kita dengan anggota DPR yang datang dari dapil kita, yang secara konstitusional mereka tuh berkewajiban mewakili kepentingan saya sebenarnya gitu kan. Jadi di Indonesia, apalagi di antara orang muda ya, tapi sebenarnya di orang seniornya juga gitu ya, kita tuh abis milih anggota DPR nih misalnya atau DPRD, lupa nggak tahu siapa yang ngewakilin saya di Jabar 3 nih, KTP saya Jabar 3 gitu. Apalagi banyak lagi yang ini kan satu partai bisa 8 satu orang. dapil bisa 8 orang, betul, dan lintas partai gitu kan. Nah, kita di Bijak Memantau sebenarnya ingin mengembalikan gimana caranya reses itu bisa jadi mekanisme substantif keterwakilan, baik itu bentuknya bisa ekspresif, bisa deliberatif, tapi melalui anggota DPR perwakilan kita gitu, misalnya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat yang jadi menarik sebenarnya adalah organizational participation. Ini OMS. Jadi memang harus ada mekanisme pengorganisasian secara aktif. Jadi kan kita kan kadang-kadang berdasar di sosial media aja, ngeviralin di sosial media aja gitu. Yang itu bentuk expressive participation bisa jadi gitu, nge-expressing aja gitu kan. Tapi tanpa kita mengorganisir sebagai apakah itu bentuknya institusi gitu ya, tapi menginstitusionalisasi atau bahkan dalam tingkat tertinggi sebenarnya menjadi partai gitu kan. Itu tuh mekanisme partisipasinya jadi lebih terbatas karena ketika kita jadi organisasi kita lebih bisa diundang ke misalnya kayak FGD tertentu, atau kalau kita jadi partai itu memang medium wadah aspirasi ini masuk gitu kan sebenarnya. Dan yang terakhir ini yang cukup menarik sebenarnya adalah kita sebutnya mungkin apa ya, judicial participation. Karena dalam beberapa tahun ke belakang jumlah judicial review ke MK banyak banget, dan somehow itu jadi mekanisme partisipasi yang efektif. Karena DPR nggak bisa disentuh, kadang-kadang gitu kan, misalnya eksekutif nggak bisa disentuh, akhirnya mahasiswa ke MK aja langsung. Abis itu malah works gitu. Nah, jadi 5 bentuk ini saya kira bisa jadi alternatif ruang, maksudnya berbagai ruang lah yang tiap orang muda tuh bisa pilih sesuai dengan mungkin kayak kapasitasnya. Ada orang muda yang pinter riset, punya riset substantif, ya terlibatlah di deliberative participation. Ada yang lebih ngerti proses legal, coba pakai jalur judicial activism misalnya. Terus kenalin dapil perwakilannya siapa dan sebagainya gitu. Nah, jadi buat kami partisipasi bermakna itu artinya at least ada critical mass, mungkin nggak harus 180 juta voter aktif yang terlibat semua gitu ya, tapi ada cukup masa aktif lah gitu yang stakeholder kunci yang terlibat di 5 aspek ini. Nah, berkaitan dengan partisipasi bermakna ini, aku jadi ingat bahwa DPR merasa ya kayaknya dia mengakui sendiri gitu bahwa kayaknya ada yang mandek nih dalam proses partisipasi di DPR. Terus
tiba-tiba mereka bikin alat kelengkapan dewan baru yang namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Cuman kalau berdasarkan pantauan kami ya di IPC itu kita belum melihat nih Badan Aspirasi Masyarakat ini dalam mendistribusikan aspirasi yang ada di yang mereka terima selama ini itu seperti apa distribusinya ke alat kelengkapan dewan lainnya, apalagi yang mungkin berkaitan bahas isu sektoral, misalkan sektoral di isu ekonomi dan sebagainya, kan nggak mungkin kan Badan Aspirasi yang akan menindaklanjuti gitu. Betul. Nah, kira-kira dari Kak Afu sendiri atau mungkin teman-teman Think Policy udah bikin kayak rumusannya nggak sih, maksudnya yang efektif itu seperti apa gitu? Ya, jadi aku kembalikan ke 5 tadi ya gitu. Mungkin kalau dari peta yang 5 bentuk partisipasi, sebenarnya yang di level substansi sektoral gitu, itu kan adalah bentuk yang deliberative participation tadi ya gitu. Jadi artinya stakeholder-nya terpetakan dengan relatif, cakupannya relatif terdefinisi gitu kan, defined scope, di mana kalau stakeholder iklim misalnya atau stakeholder topik lain, mungkin kemarin ada perlindungan konsumen, masalah tiket konser konser dan sebagainya, atau RUU pariwisata. Ini kan topik-topik yang sebenarnya ada stakeholder kunci gitu, yang bisa jadi yang memulai either kadang-kadang pemerintah eksekutifnya, bisa jadi ada mekanisme konsultasi formal maupun informal, komisi di DPR-nya tentu saja yang mengurusi topik spesifik tersebut gitu kan, atau tadi ya mekanisme reses. Jadi ketika orang di komisi yang sektornya menangani topik tersebut lagi reses, kan sekarang kan reses dipakai untuk sekedar proposal proyek apa gitu, dan kadang-kadang disebutnya siluman juga, maksudnya resesnya nggak beneran ada tapi uangnya keluar gitu misalnya. Nah, bisa nggak diarahkan jadi lebih substantif dan bisa membahas topik-topik sektoral tersebut misalnya gitu. Oke, menarik sih. Nah, itu sebenarnya belum ada sih di dalam bentuk apa ya, yang sudah dilegalkan dalam bentuk peraturan DPR dan sebagainya, itu belum ada. Jadi menarik juga nih kalau ada anggota dewan yang mendengarkan Kak Afu di podcast kali ini. Nah, by the way Kak, Think Policy kan juga fokus isu yang sektoral juga nih, terkait dengan perubahan iklim gitu. Seberapa jauh sih anak-anak muda punya concern ke sana? Satu, yang kedua, selama ini di DPR ini gimana nih Kak Afu melihat dinamika kebijakannya, khususnya dalam hal membahas isu-isu mitigasi perubahan iklim dan lain-lain gitu. Ya, jadi kami di Think Policy punya satu istilah untuk mengerucutkan topik-topik yang jadi fokus kami, yaitu isu-isu kebijakan publik intergenerational. Apa itu Kak? Di mana isunya itu berhubungan dengan atau membutuhkan solusi bersama dari lebih dari satu generasi gitu kan. Jadi lintas generasi, antara karena ada keadilan antar generasi yang terlibat di dalamnya gitu, atau ada kapasitas kayak pemahaman terhadap substansi yang ada di lebih dari 2 generasi atau sebagainya gitu. Nah, isu-isu intergenerational atau antar generasi ini termasuk tentu saja adalah perubahan iklim gitu. Duanya lagi adalah digital, jadi digital transformation. Karena banyak banget tuh sekarang semua, maksudnya pendidikan, AI, digitalisasi, segala macam itu juga intergenerational banget. Dan yang terakhir social inclusion, karena ini berhubungan dengan fundamentally juga keterlibatan orang muda, gender, teman-teman komunitas disabilitas dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi perubahan iklim secara khusus adalah salah satu isu intergenerasional yang paling fundamental gitu kan, yang terdampak siapa, yang sekarang mengambil keputusan siapa, yang kira-kira punya solusinya atau berani atau merasa bahwa cost dan value-nya dari mengambil aksi iklim ini sebenarnya penting untuk diperjuangkan, juga biasanya beda generasi gitu sebenarnya gitu. Jadi itu satu. Nah, 2, sudah banyak survei yang membuktikan sebenarnya kayaknya indikator, kemudian juga Kaula 17 gitu ya, yang mensurvei tuh isu yang dipedulikan oleh orang muda dan mungkin kelas menengah urban khususnya itu apa aja. Dan lingkungan atau perubahan iklim selalu masuk ke setidaknya top 10 gitu, kalau nggak top 5 gitu kan. Jadi selalu jadi isu yang penting, dan mau nggak mau ini hal yang berbeda dari 10 tahun yang lalu gitu ya, mungkin dimana belum tentu masuk 5, apalagi masuk 5 besar gitu. 10 besar aja belum tentu, dan keluarnya tuh di debat presiden terakhir, pertanyaan terakhir gitu. Kalau yang kemarin debat presiden pertama udah keluar polusi udara. Jadi ada satu pergeseran kesadaran lah dalam topik perubahan iklim ini. Dan di website Bijak Memilih pun dulu
kita ada total 14 juta page views gitu. Isu lingkungan dan perubahan iklim ini halaman isu nomor 3 yang paling sering dikunjungi gitu. Nomor 1 dan Di 2-nya berita sebenarnya di websitenya. Oh, Jadi website-nya. number page clicks di website bijakmemilih.id. Oke. Di mana nomor 1 dan 2-nya itu sebenarnya korupsi sama kekerasan seksual. Jadi ini emang 3 ini isu-isu yang sangat urban gitu ya, dan sangat penting lah gitu untuk banyak orang. Dan bahkan artinya untuk dia masuk top 3 aja itu sebuah lompatan sih. Maksudnya saya nggak kebayang saya 10 tahun yang lalu itu akan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya dari sisi politisinya gitu, apakah sekedar melihat ini sebagai dagangan politik untuk menang pemilu, termasuk legislatif, atau benar-benar dimaksudkan sebagai prioritas agenda gitu kan? Benar-benar kita bikin produk legislasi yang memang benar-benar mendorong ini, komitmennya dan sebagainya, atau ya waktu lagi kampanye, lingkungan this, lingkungan that, tapi sebenarnya tidak secara substantif mau dilakukan. Artinya mereka belum, aku nggak tahu sih, kayaknya belum serius sih gitu dengan mendorong supaya pemerintah ini lebih cepat gitu ya, lebih responsif untuk menciptakan regulasi yang terkait dengan perubahan iklim. Tapi by the way Kak Afu, kan DPR kita juga banyak anak-anak muda gitu ya yang terkait dengan aku nggak mau bicara soal apakah mereka punya kedekatan dengan dinasti politik dan sebagainya, tapi sejauh ini Kak Afu ngelihat anak muda ini kan berkaitan banget dengan isu iklim gitu. Aku beberapa kali lihat riset juga anak muda mulai serius tadi yang Kak Afu bilang, ada pergeseran isu yang tadinya cuman perubahan iklim, banjir paling yang dibahas, tapi ini sekarang udah membahas soal emisi yang dihasilkan oleh PLTU bahkan dari kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah kira-kira anak-anak muda yang ada di parlemen sana, pertama udah serius belum? Yang kedua, apa sih yang harus mereka lakukan? Apalagi kan banyak nih sekarang orang bilang bonus demografi gitu ya di 2050 apa 45 ya. Nah itu bagaimana supaya memanage itu lebih berhasil lah, kurang lebihnya, tidak hanya menggede-gedekan ini kita akan bonus demografi, tapi ada nih isu yang lebih serius lagi, apalagi negara kita ada di global south ya, apalagi panas gitu ya, lebih panas dari negara-negara yang ada di Eropa gitu. Gimana Kak? Jadi pertanyaannya apa yang orang muda bisa lakukan? Anggota DPR yang muda di sana. Oh, anggota DPR yang muda. Sebenarnya kalau kita balik ke sistem politik, unfortunately realitanya adalah nggak semua kekuatan anggota DPR di DPR itu sama gitu kan. Artinya meskipun semuanya dipilih lewat proses pemilihan yang sama, in reality ada power relations, ada power structure juga di dalam DPR sebenarnya gitu kan. Satu ada struktur, misalnya ketua wakil ketua komisi, tapi yang kedua tentu saja yang jauh lebih kuat adalah struktur fraksi dan siapa yang menentukan arah posisi suatu partai di fraksinya, yang seperti Bambang Pacul sempat bilang beberapa waktu lalu gitu, untuk banyak partai ini adalah personalized party sebenarnya. Political party ini hampir semuanya sangat top down dalam konteks maksudnya mekanisme posisi partai terhadap sebuah isu gitu kan. Jadi saya cukup realistis untuk, atau kita perlu melihat lebih lanjut orang muda di dalam DPR ini gitu kan, punya, kalau bukan direct power di dalam struktur kelembagaan atau badan di dalam DPR, setidaknya posisi dia, daya tawar dia di dalam partai itu dia punya atau enggak misalnya gitu. Dan atau dia punya modal sosial lewat external influence justru. Jadi bisa jadi bukan di DPR tapi dia punya koneksi atau bisa buka pintu ke eksekutif atau apapun itu gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin berangkatnya dari untuk setiap anggota DPR muda yang memang merasa ini adalah isu yang penting untuk mereka, kalau memang genuinely merasa ini penting gitu kan, sebenarnya bisa mulai memetakan gitu ya, apa opsi modal sosial atau power relations yang bisa digunakan, atau social network lah yang bisa digunakan untuk bisa ikut mempengaruhi outcome, misalnya memprioritaskan undang-undang yang memang penting untuk mendorong kerangka perubahan iklim ini misalnya gitu kan. Dan bisa jadi justru ini terkait dengan dinasti, atau aku suka sebutnya second generation anggota DPR ya. Satu, it's not necessarily directly bad sebenarnya gitu kan. Jadi kayaknya mau demokrasi setua apapun, udah sematang apapun,
maksudnya privilege akan memberikan kesempatan lebih tinggi untuk certain people kan emang akan selalu ada gitu. Peluangnya. Jadi sebenarnya dia second generation anggota DPR itu nggak masalah kalau tetap ada akuntabilitas dan proses berbasis merit di dalam rekrutmennya gitu kan. Yes. Jadi nggak apa-apa dia anaknya siapa, tapi dia anaknya siapa yang emang udah kuliah kebijakan publik misalnya gitu simpelnya, atau udah belajar Punya kebijakan track publik, record lah ya. punya track record substansi atau dalam konteks keberpihakan lah terhadap kelompok-kelompok tertentu misalnya memang berdasarkan itu gitu. Jadi sebenarnya yang patut dipertanyakan kan sekarang berapa persen dari anggota DPR muda yang memang sedikit bahkan jumlahnya itu yang juga benar-benar masuk situ karena merit atau setidaknya peduli untuk membangun kredibilitas dia di topiknya gitu kan. Dan tadi bisa menggunakan social network dia untuk bisa mempengaruhi output-output yang baik. Dan aku bisa bilang kayaknya sebenarnya ada beberapa, tanpa menyebut nama gitu kan, kita tahu ada beberapa anggota DPR yang mungkin second generation, mungkin third generation, tapi mereka sangat menguasai, kayak punya kefasihan terhadap topik yang mereka dorong gitu. Dan positifnya perubahan iklim ini bukan isu lingkungan. Aku harus ulang, perubahan iklim ini bukan isu lingkungan. Jadi perubahan iklim ini semua komisi bisa bahas. Ya. Ya kan? Gak hanya Mau Komisi ngomongin 4, ekonomi, gak hanya ngomongin Komisi APBN-nya, iya ngomongin keuangan, maksudnya kayak penganggaran misalnya gitu. Itu ya berhubungan dengan spending iklim gitu. Kita ngomongin energi infrastruktur, ngomongin pariwisata, ngomongin isu kesehatan pun kan ada interrelasinya, adaptasi gitu. Jadi yes, dan dimanapun komisinya berada sebenarnya sangat bisa mempengaruhi integrasi perubahan iklim ini ke dalam berbagai isu. Nah, lagi-lagi soal anak muda ini ya. Kalau nggak salah di DPR itu ada kaukus muda parlemen. Ya. Kayaknya pernah dengar kan Kak? Tahun ini ada lagi ya? Jadi soalnya tiap tahun kan kayak harus... Iya, tiap tahun pasti ada gitu. Tiap periode lah ya. Iya, Nah, tiap periode. aku nggak tahu deh kerja-kerja kaukus muda parlemen di Indonesia itu kerjanya seperti apa gitu. Kalau di beberapa negara yang aku baca ya risetnya, kaukus muda itu ya pasti mereka akan bersama-sama dengan eksternal parlementer bareng-bareng, ayo kita dorong bareng-bareng gitu. Yeah. Karena mereka nggak begitu kuat, nggak powerful gitu di dalam parlemen. Nah, kalau case-nya di Indonesia ini baiknya nih kaukus muda parlemen harus seperti apa sih Kak? Supaya ya paling nggak kan banyak nih anak-anak muda di parlemen gitu. Dan juga anak-anak muda yang di luar parlemen pun juga punya concern yang sama gitu. Yeah. Nah, ya itu ya kurang lebihnya apa sih yang harus benar-benar dilakukan oleh kaukus muda parlemen gitu. Betul. Iya, jadi berangkatnya dari Indonesia hari ini itu voters di bawah 40 tahunnya dalam definisi muda Indonesia gitu ya, itu kan 52% lebih. Ya. Jadi lebih dari setengah negara ini di bawah 40 tahun sebenarnya gitu. Dengan segala, makanya bonus demografi segala macam ini kan. Tapi sebenarnya kan, dan DPR harusnya mencerminkan atau mewakili demografi Indonesianya gitu kan. Tapi hari ini keterwakilan orang mudanya malah salah satu yang terendah sepanjang periode DPR sebelumnya gitu. Di bawah 20% kayaknya harusnya. Di bawah banget. Di bawah banget gitu. Jadi satu, secara jumlah saja sudah kecil. Sehingga betul harusnya kaukus DPR muda ini menjadi daya tawar gitu kan, menjadi daya dongkrak gitu, meskipun secara jumlah sebenarnya kecil, tapi realitanya orang muda di luar itu besar gitu. Gede. Harusnya mereka direct channel terhadap kepentingan-kepentingan orang muda, atau kalau pinjem keywordnya think policy tadi, isu-isu intergenerational, di mana memang kita perlu lebih advokasi karena orang muda yang lebih terdampak misalnya dalam berbagai isu ini. Termasuk tentu saja salah satunya isu perubahan iklim ini gitu kan, atau krisis iklim. Jadi sebenarnya ini kan kaukus yang bisa digunakan untuk apakah itu membangun misalnya bahkan agenda setting aja, nggak usah sampai ke keputusannya gitu, tapi bahkan apa yang dibahasnya aja itu kan kalau bisa menggunakan social network dan social capital within that caucus, bisa jadi ada ruang-ruang tersebut. Bisa jadi caucus ini juga meng-engage tadi dapil-dapilnya yang orang muda tuh posisinya apa yang diinginkan, terus meng-create some kind of social pressure, itu bisa. Tapi balik lagi ke realitanya gitu. Apakah, ini pertanyaan ya, saya tidak menyimpulkan, tapi anggota DPR mudanya sendiri tersandra oleh kerangka-kerangka kefraksian gitu kan, yang membuat mereka juga ya di situ anggota dari fraksinya aja gitu. Jadi menarik Kak tadi disebut soal tersandra oleh fraksi-fraksi gitu. Apa sih yang menyebabkan, mungkin selama ini yang berjalan, yang Kak Afu lihat, fraksi ini kan kita sudah proporsional terbuka, artinya
masyarakat pada saat pemilu itu kan mereka memilih langsung anggota kan, bukan partai gitu. Nah, problemnya sekarang mereka nih kayak tunduk banget tuh sama partai gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi yang harus dirubah paling fundamental soal ketika mereka sudah terpilih ya anak-anak muda ini ya bebas aja gitu, Ya. nggak usah tersandra. Satu sebenarnya norma dan budaya di dalam partainya gitu kan. Jadi ketika saya terbiasa berpikir dengan bebas dan independen, masuk ke sebuah institusi setiap hari bergaul dan berinteraksi dengan budaya di institusi dalam partainya gitu, terus segala kekanda-kanda adindaan ini budaya patronistik yang kayak siap mangga mari gitu kan, itu kan kita tuh punya nature atau intuisi atau insting kolektivis kan gitu yang kayak oke, I don't wanna be different gitu, kayak saya mau diterima di komunitas partai ini dan sebagainya, jadi kita juga pasti akan mengadjust ke norma existing yang ada di partainya gitu, itu satu. Tapi yang lebih eksplisit lagi sebenarnya mekanisme kayak pergantian antar waktu gitu, mekanisme PAW. Jadi ini meskipun ini kayak semacam rahasia umum ya, sebenarnya secara formal enggak, tapi iya tapi enggak gitu kan. Dimana bahkan anggota terpilih aja yang itu terpilih secara demokratis gitu, dia punya suara orang, bisa di tengah proses diganti berdasarkan, nah justifikasi bisa dibuat gitu, maksudnya harusnya kan ada justifikasinya. Tapi kadang-kadang itu bisa dibuat-buat gitu justifikasinya, tapi intinya pimpinan partainya sudah mau mengganti individu tersebut gitu. Jadi itu mekanisme yang jauh lebih keras untuk kayak harus ikut sama posisi fraksi. Nah tapi yang ketiga yang terakhir dan menarik dan khusus untuk rezim periode ini, jangankan tersandra fraksi partai, semua fraksi pun tersandra oleh gitu. Sampai nggak ada oposisinya gitu. Itu kan udah next level ketersandraan gitu. Aku ini loh merasa kayak malu sih sebenarnya kalau ngobrol sama orang di luar Indonesia ya, misalkan dengan negara-negara lain. Kita nggak ada oposisi loh. Hah, serius gitu? Maksudnya demokrasi itu kan parameternya paling nggak ada oposisi ya. Nah ini kok nggak ada gitu. Kadang aneh gitu. Ya, meskipun aku pun sebenarnya ini ya, maksudnya definisi oposisi ini sangat tergantung mau kayak gimana gitu kan, kayak eksplisit oposisi atau apa gitu. Tapi kayaknya keyword yang aku mau pakai instead of oposisi ini independensi posisi kan, maksudnya independensi berpikir dan deliberatif, maksudnya proses yang benar-benar deliberatif di mana semua orang itu bisa punya posisi yang berbeda, bisa argue, bisa jadi kita nggak oposisi nih, kita dari satu side yang sama, tapi kan kita tetap boleh deliberatif di dalam undang-undang yang sama gitu. Jadi ya kalaupun nggak harus oposisi, tentu saja oposisi penting untuk ada gitu, tapi kalaupun nggak ada oposisi, setidaknya deliberatif lah di dalam geng lo sendiri gitu. Itu kan groupingnya tuh jangan grouping amat lah gitu. Tapi kalau isu perubahan iklim kembali lagi itu ngelihat sekarang ini Kak Afu, tantangannya apa sih kalau misalkan dengan situasi politik kita yang kayak gini gitu ya, yang nyantai-nyantai aja tapi sebenarnya hasil kebijakannya nggak nyantai gitu. Apalagi aku ngerasa kayak sekarang bukan waktunya lagi kita bicara kajian-kajian dan sebagainya gitu Kak. Nah kira-kira tantangan tersendiri untuk membahas isu perubahan iklim di DPR itu apa sih gitu? Sehingga sekarang nih kayak stuck aja gitu. Iya. Nomor satu sih, kalau realistis, perubahan iklim tidak bisa menjadi prioritas kalau tidak terhubung langsung dengan prioritas presiden. Dalam hal ini cantolannya Asta Cita gitu kan. Jadi kita harus menemukan cara supaya krisis iklim ini diintegrasikan ke dalam prioritas-prioritas seperti ketahanan, bahkan ketahanan ya, kemandirian energi dan pangan ini, terus juga aspek berbagai aspek-aspek lain yang untuk presiden sebenarnya penting, dan sebenarnya nggak ada sih kata kunci salah satu Asta Cita itu masalah perlindungan lingkungan dan sebagainya gitu, tapi kayaknya masih dalam kerangka economic growth kan yang paling kiblatnya gitu. Jadi untuk menggerakkan DPR, pertama perlu menangkap pimpinan-pimpinan fraksi barusan gitu misalnya ya, atau pimpinan-pimpinan di DPR lah untuk merasa ini isu yang penting. Tapi yang kedua, memang jadi harus dibicarakan dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, mau nggak mau ya. Kalau untuk karena sesuai dengan agenda pemerintah yang sudah kita pilih by the way, udah menang dalam proses ini, sudah terjadi gitu. Jadi mau nggak mau harus menemukan ruang-ruang tersebut lah gitu. Nah masalahnya sekarang banyak solusi iklimnya jadi salah gitu kan, karena orientasinya growth ini gitu. Akhirnya jadi fokus ke nikel, akhirnya jadi fokus ke bukan solusi sebenarnya gitu.
Ya, Ya berarti artinya ya ini kan nggak serius gitu, karena nanganin iklim ini dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi kita belum melihat dari sisi yang terjadi saat ini gitu, kerusakan lingkungan dan sebagainya, polusi dan lain-lain gitu. Masih optimis nggak Kak aku lihat ke depan ini 4 tahun ke depan nih? iya. Aku merasa kan isu iklim ini luas, change space-nya tuh banyak yang perlu terjadi Yes. gitu. Ada banyak ruang-ruang yang sudah tercapture, terutama yang berhubungan sama ekstraktif industri atau lahan-lahan basah lah gitu. Iya. Yang basah ini memang susah. Kalau mau optimis yang benar-benar bisa reform gimana, kayaknya memang susah. Tapi aku merasa perubahan iklim ini masih ada ruang-ruang yang sebenarnya nggak sepolitis itu. Contohnya, adaptasi misalnya. Ya. Sebenarnya itu nggak harus politis, nggak harus mengganggu apa ya tadi lahan basah dalam tanda kutip gitu ya. Tidak harus mengganggu batu bara, tidak harus mengganggu nikel Yes. dan sebagainya. Ya memang ini ruang kompromi sih akhirnya gitu kan. Tapi masuk ke adaptasi satu, yang kedua masuk lewat Pemda. Jadi peran para wali kota dan bupati akan jadi sangat-sangat jauh lebih penting, dan mereka kan punya APBD mereka sendiri gitu sebenarnya. Jadi banyak ruang-ruang, misalnya dorong kualitas transportasi publik. Ini karena kita banyak berinteraksi sama urban policies gitu ya, social and urban policies gitu. Masalah orang-orang yang terdampak banjir atau bencana iklim hari ini yang bisa dibantu, itu kan sebenarnya nggak sepolitis itu. Jadi kayaknya kita bisa sih terus teriak di level kayak, oh ini mitigasi harus diseriusin, batu bara segala macam, tapi it's like we lost the war, nggak war lah, tapi we lost when, kan proses election itu kan sebenarnya proses prioritisasi agenda, kita udah lihat Yes. yang mana yang arahnya mau kemana gitu kan sebenarnya. Jadi Agenda setting. in a way agenda settingnya udah lewat nih gitu. Ya udah kita pilih agenda setting baru yang kayaknya apa gubernurnya, bayang nih gubernur-gubernur yang seru rame viral-viral ini. Ya, yang seneng konten. Yang senang konten dan sebagainya, yang mungkin justru bisa jadi alternatif leadership untuk ngedorong di level lokal justru. Oke. Tapi Kak Afu ngelihat sekarang soal otonomi daerah kita ini, artinya kan kalau dikembalikan ke daerah ini kan perlu lagi nih menguatkan sistem otonomi daerah yang sudah berjalan. Nah, kira-kira dengan adanya pasca Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa kali IPC itu diskusi dengan beberapa parlemen di daerah itu menganggap bahwa ini kayaknya sentralistik lagi gitu. Betul. Dan sebagainya. Nah, dengan yang sudah terlanjur ini bagaimana cara mengatasinya gitu, Kak? Iya. Nah, lagi-lagi sentralisasi ini kan sebenarnya dikunci untuk perizinan-perizinan yang basah Yes. gitu. Jadi balik ke poin yang di awal tadi sih gitu. Memang untuk ruang-ruang tertentu seperti itu agak sudah kalah agenda settingnya gitu kan. Emang harus untuk reform selanjutnya kayak butuh suatu policy window baru yang benar-benar transformatif, kayak ada sebuah kesempatan baru, leadership baru, atau pressure dari masyarakatnya tinggi banget sampai bisa berubah gitu. Nah, tapi sampai itu terjadi, sebenarnya di Pemda pun masih ada ruang-ruang yang tetap ada di Pemda gitu ya. Sektor pendidikan, pengelolaan sampah, transportasi, pokoknya yang ada dinasnya gitu. Jadi cari yang ada dinasnya dan dinasnya punya budget. Setidaknya itu hal yang masih bisa dilakukan lah gitu untuk sekarang gitu. Nah, in the meantime memang reform yang lebih jauhnya, kalau sampai kita bisa punya undang-undang perubahan iklim atau undang-undang aksi iklim kali ya, aku pengen sebutnya kayak komitmen Indonesia kayak climate bill gitu. Ya Indonesia sendiri, kalau itu bisa mengandu beberapa hal yang dalam konteks undang-undang sebelumnya itu jadi sentralistis atau tidak progresif enough atau apa gitu. Nah, di kerangka baru ini kan ketika perubahan iklim diperkenalkan sebagai agenda prioritas gitu ya, yang sangat penting, ya idealnya dia bisa mengandu beberapa hal yang salah-salah ini gitu, atau membuka ruang lah supaya reform lebih bisa terjadi. Oke, terakhir Kak Afu nih. Soal tadi disebut climate bill atau apalah, climate justice bill atau apalah ya. Kak Afu pernah ngeliat nggak sih undang-undang perubahan iklim yang ada di berbagai negara gitu, yang kira-kira bisa jadi percontohan lah, udahlah kita bercermin dikit di negara-negara lain yang sudah berjalan gitu, yang kira-kira cocok dengan kondisi kultural Indonesia gitu. Ya, kalau salah satu yang paling progresif kan sebenarnya justru EU, justru Uni Eropa sebagai regional entity gitu, punya berbagai peraturan, baik itu yang ETS, jadi mereka pakai cap emission yang di enforce di masing-masing negara gitu kan, sampai dan mereka nggak bisa bocor ke negara tetangga karena itu emission cap-nya secara keseluruhan gitu, memang ada di situ. Terus kalau nggak salah periode Obama itu, tapi aku lupa apakah itu law, maksudnya apakah itu bill atau executive order, tapi kan ada
pokoknya renewable energy target lah, yang abis itu sama Trump digagalin. Jadi kayaknya executive order deh. Tapi ya itu kayak ada banyak, bukan ada banyak, itu mungkin contoh di mana ketika political will dan political commitmentnya tinggi, ya bisa cepet jalannya kan sebenarnya gitu. Nah tapi dalam kasus Indonesia mungkin apa ya, ini sih, jadi maksudnya something yang aku bisa bilang kita cari ruang-ruang yang climate co-benefits-nya tuh lokal banget dan memprioritaskan itu gitu. Iya. Karena kayaknya banyak narasi yang kayak, oh kalau kita melakukan climate action ini menguntungkan global north aja gitu. Iya, Kayak iya. kita merugikan kita nggak punya uangnya Nah, apa. paradigmanya gitu kan. Paradigmanya masih kayak gitu Iya. gitu kan. Yang sebenarnya itu tadi ya, dikotominya salah karena sebenarnya banyak localized co-benefits gitu, maupun si climate change sendiri tentu saja benefits us gitu, tapi co-benefits lainnya yang harusnya jadi landasan lah untuk kita bisa ngebangun bill kita sendiri mungkin. Oke. Artinya disesuaikan dengan nilai-nilai tradisional yang ada di Indonesia gitu ya. Bisa jadi, Bisa jadi kayak gitu. bisa jadi. Atau mungkin Kafu ngelihat Undang-Undang Perubahan Iklim bentuknya ini apakah omnibus atau apa, kodifikasi gitu? Ya sebenarnya idealnya omnibus ya. Jadi Omnibus dia ya. bisa identifikasi apa aja undang-undang sebelumnya yang ketika disusun tidak mempertimbangkan keadilan iklim gitu kan. Oke. Sehingga perlu direvisi karena logika iklimnya baru diperkenalkannya gitu Betul. kan jadinya. Jadi dasar logika gitu. Cuma sama seperti bahaya semua omnibus law ini gitu kan, ketika terburu-buru terus Ya, kayak akhirnya ya. jadi banyak proses yang tidak seharusnya. Sebenarnya metodenya sih bagus-bagus aja ya. Betul, sebagai Cuman metode. karena prosesnya Betul. aja yang kayak udah buru-buru, nggak tahu dikejar apaan. Betul. Kayaknya ya aku udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Ahu, udah berapa menit ya? Oh, udah 42 menit. Jadi aku rasa kayaknya cukup gitu ya. Banyak banget insight yang kita diskusikan, kita obrolkan pada kali ini di series podcast Parliament Watch. Tentunya saya nggak mau menyimpulkan ya terkait dengan hasil obrolan kali ini, tapi yang paling penting adalah isu iklim ini bukan isu yang main-main gitu, tapi ini udah ada di lini kita gitu, dari mulai suhu panas dan sebagainya gitu. Silahkan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan ambil dari obrolan kita ini nilai positifnya apa dan sebagainya. Oke, sampai itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di series Parliament Watch berikutnya.